Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pastikan kalian sehat selalu ya, walaupun sedang pandemi saat ini. Oh iya, perkenalkan nama saya Putri Dewi Anggini dengan NIM 21189100017 dari kelas 2A Matematika Universitas Galuh Ciamis. Kali ini saya akan membahas materi matematika untuk kelas 8, yaitu tentang Teorema Pitagoras. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat sebuah pohon yang tinggi? Lalu, terlihat seekor burung yang sedang hinggap di atas pohon tersebut. Kira-kira berapa ya jarak kita dengan burung di atas pohon? Mungkin mengukur dengan menggunakan meteran adalah cara yang terlintas di pikiran sebagian kita. Tapi pohon tersebut sangat tinggi, sehingga jaraknya pun sangat jauh. Apakah mengukur menggunakan meteran efektif kita gunakan pada kondisi saat ini? Tentu tidak. Jadi, teman-teman, untuk mengetahui jarak kita dengan burung di atas pohon, kita bisa menggunakan teori yang dikemukakan oleh salah satu ilmuwan matematikawan yang bernama Teorema Pitagoras. Pitagoras merupakan seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos. Banyak sekali penemuan Pitagoras, sehingga beliau diberi julukan sebagai Bapak Bilangan. Namun, penemuan yang sangat terkenal adalah Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Nah, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku ini merupakan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya, yaitu sisi alas dan sisi tegak segitiga tersebut. Secara matematis, teorema Pitagoras dapat ditulis dengan persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan A adalah sisi miring segitiga, sedangkan B dan C adalah sisi segitiga yang lainnya. Pada segitiga, penamaan sisinya dapat kita lakukan dengan memperhatikan sudut di depan sisi tersebut. Sisi yang berada di depan sudut A, kita sebut sisi A, dan sisi yang berada di depan sudut B, kita sebut sisi B. Dan satu lagi, sisi yang berada di depan sudut C, kita sebut sisi C. Mungkin bisa dimengerti ya, teman-teman. Kemudian, sekarang kita akan membahas contoh soal. Dari soal, kita bisa perhatikan bahwa sisi miring segitiga adalah 15 cm dan sisi tegaknya 12 cm. Pada soal ini, berarti kita akan menentukan sisi alas segitiga atau sisi CB. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat lagi persamaan Pitagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk soal ini menjadi AB kuadrat sama dengan CB kuadrat ditambah AC kuadrat. Karena yang ditanya pada soal ini adalah sisi alas, yaitu CB, maka sesuai aturan pindah ruas pada operasi bilangan, CB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Lalu, kita masukkan angkanya, AB sama dengan 15 cm, jangan lupa dikuadratkan ya. AC sama dengan 12 cm dikuadratkan. 15 kuadrat sama dengan 225 dikurangi 12 kuadrat sama dengan 144. Sehingga CB kuadrat sama dengan 81. Jika CB kuadrat sama dengan 81, maka CB sama dengan akar dari 81. Akar 81 sama dengan 9. Jadi, jawabannya adalah 9 cm. Nah, teman-teman, selain menggunakan rumus Pitagoras, kita juga dapat menggunakan triple Pitagoras. Cara ini bisa menemukan panjang salah satu sisi segitiga dengan lebih cepat. Triple Pitagoras merupakan kelompok tiga bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya.
Jadi, bilangan yang terbesar pada triple Pythagoras adalah sisi miring segitiga. Berikut adalah tabel triple Pythagoras. Dari tabel, kita bisa mengetahui bilangan-bilangan yang memenuhi syarat triple Pythagoras. Misalnya, 3, 4, dan 5. Dan kelipatannya. Jika kita kembali pada contoh soal di atas, dua sisi yang diketahui adalah 15 dan 12. Lalu, perhatikan kembali tabel triple Pythagoras. Dari tabel, bilangan yang memenuhi adalah 9, 12, dan 15. Jadi, tanpa menggunakan rumus dan perhitungan yang mungkin cukup menguras waktu dan pikiran, kita bisa mengetahui panjang sisi yang belum diketahui tersebut secara langsung. Sepertinya, cara ini lebih mudah ya teman-teman. Kemudian, lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah pohon berada di depan gedung mempunyai tinggi 7,5 meter. Pada saat yang sama, bayangan gedung berhimpit dengan bayangan pohon seperti tampak pada gambar di bawah ini. Tentukan tinggi gedung dan tentukan juga jarak ujung bayangan gedung dengan atap gedung tersebut. Dari soal ini, kita bisa perhatikan bahwa jarak bayangan pohon dengan pohon adalah 10 meter, dan jarak bayangan gedung dengan gedung itu sendiri adalah 20 meter. Untuk menentukan tinggi gedung, kita bisa menggunakan rumus kesebangunan dulu. Kemudian, untuk menghitung jarak bayangan dengan atap gedung, baru kita menggunakan rumus Pythagoras. Dengan rumus kesebangunan, didapat bahwa tinggi gedung dibagi tinggi pohon sama dengan jarak gedung dibagi jarak pohon. Untuk tinggi gedung, kita misalkan dulu X. Dan menghasilkan X dibagi 7,5 sama dengan 20 dibagi 10. Kemudian, kita kali silang dan menghasilkan 10X sama dengan 150. Di mana untuk menentukan X-nya, X sama dengan 150 dibagi 10. Dan didapat X adalah 15. Jadi, tinggi gedung tersebut 15 meter. Untuk soal yang kedua, jarak ujung bayangan dengan atap gedung. Kita sebut saja sisi miring. Untuk menghitungnya, didapat rumus sisi miring kuadrat sama dengan tinggi gedung kuadrat ditambah jarak gedung kuadrat. Atau sisi miringnya akar dari tinggi gedung kuadrat ditambah jarak gedung kuadrat. Kemudian, masukkan ke rumus akar dari 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan akar dari 225 ditambah 400 sama dengan akar dari 625. Akar dari 625 adalah 25. Jadi, jarak ujung bayangan gedung dengan atap gedung tersebut yaitu 25 meter. Kemudian, untuk contoh soal yang ketiga, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang dengan anak tersebut. Dari gambar tersebut, kita misalkan seperti gambar segitiga, di mana anak tersebut di titik A, daerah yang berada di bawah layang-layang di titik B, dan layang-layang tersebut di titik C. Kemudian yang ditanyakan yaitu ketinggian layang-layang. Jadi, kita akan menghitung jarak dari B ke C. Untuk menghitung jarak B ke C, langsung saja BC kuadrat sama dengan 250 kuadrat dikurangi 70 kuadrat. 250 kuadrat sama dengan 62.500 dan 70 kuadrat sama dengan 4.900. Lalu dikurangi dan menghasilkan 57.600. BC sama dengan akar dari 57.600 dan dihasilkan 240. Jadi, jarak ketinggian layang-layang tersebut adalah 240 meter.
Kemudian, untuk contoh soal yang keempat, jika jarak kaki tiang dengan kaki penyangga adalah 8 meter, jarak kaki tiang dengan penyangga pertama 6 meter, jarak penyangga pertama dengan kedua 9 meter, hitunglah panjang total kawat penyangga yang diperlukan, dan hitunglah biayanya jika harga kawat Rp25.000 per meter. Dari gambar tersebut, kita misalkan lagi seperti gambar segitiga, di mana untuk kawat penyangga, segitiganya berbentuk seperti ini. Memiliki alas 8 meter dan sisi tegaknya 6 meter. Kemudian, untuk menghitung sisi miringnya, langsung saja masukkan ke dalam rumus, akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 36. Sama dengan akar 100 dan menghasilkan kawat penyangga yang pertama yaitu 10 meter. Untuk kawat penyangga yang kedua, di mana memiliki alas 8 meter dan sisi tegak 9 ditambah 6 meter yaitu 15 meter. Lalu langsung saja masukkan ke rumus, di mana kawat penyangga yang kedua yaitu akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Dan menghasilkan akar dari 225 ditambah 64 dan menghasilkan akar dari 289. Akar dari 289 yaitu 17. Untuk kawat penyangga yang kedua yaitu 17 meter. Jadi, panjang kawat yang diperlukan seluruhnya adalah 10 ditambah 17 yaitu 27 meter. Kemudian untuk menghitung harga kawatnya, tadi disebutkan bahwa harga kawat yaitu Rp25.000 per meter, sedangkan yang diperlukan yaitu 27 meter kawat. Langsung saja kalikan 27 meter dikali Rp25.000 dan dihasilkan Rp675.000. Jadi, biaya seluruh kawat yang diperlukan yaitu Rp675.000. Sekarang sudah terjawab ya pertanyaan di awal tadi. Jadi, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan jarak kita dengan burung yang berada di atas pohon. Pastinya kita perlu tahu dulu jarak kita terhadap pohon dan tinggi pohon tersebut. Nah, berarti kita tidak perlu cari meteran ya. Kita cukup menghitung dengan rumus atau menggunakan tabel teorema Pythagoras. Baik, sekian video pembelajaran dari saya untuk matematika kelas 8 tentang teorema Pythagoras. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Saya Putri Dewi Anggini.